Selama data tidak tersinkronisasi antara satu kementerian dan lembaga lainnya, maka tidak akan pernah benar arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Mohon maaf, dari awal saya sampaikan demikian. Saya sampai mencari Pak Budi Waseso yang terhormat, Pak Frans, tujuan BUMN ini apa sih? Saya sampai akhirnya karena udah blank nih otak saya dengan perdebatan ini, saya harus mencari filosofi tujuan BUMN ini apa. Ingat loh Pak, bikin lembaga itu bukan kosong-kosong, semua ada anggarannya. Daripada anggarannya diberiin ke kalian-kalian para pemerintah ini, tapi kalau faedahnya buat masyarakat nggak ada, ya lebih baik direct aja. Program makmur, petani makmur dengan petani yang tidak makmur ini apa? Apakah hilir produknya dibeli oleh BUMN atau gimana? Kedua, turunan tanamannya apa aja? Karena itu yang saya bilang waktu dari awal Pak Frans saya mengkritisi. Ini jangan sampai yang makmur ya makmur, yang melarat ya melarat. Ini yang saya takutin karena nama programnya makmur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah lama saya juga tidak berkontribusi berdialektika berpikir di dalam sini, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mencari solusi terbaik lah. Walaupun tadi saya dengar beberapa senior yang sudah berapa periode di sini kok tidak makin ada pencerahan, sedangkan datanya cerah semua. Jadi kalau saya dari awal duduk di Komisi 4, Bapak Ibu sekalian, dan terakhir saya sampaikan, selama data tidak tersinkronisasi antara satu kementerian dan lembaga lainnya, maka tidak akan pernah benar arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Mohon maaf, dari awal saya sampaikan demikian. Jadi ya saya nggak heran juga. Makanya saya juga kalau senior aja udah males, apalagi kita remah-remah rengginang ini kan, gitu ya. Kemudian tadi saya cuma sedikit ingin menggarisbawahi kepada rekan-rekan mitra-mitra kerja kami di Komisi 4. Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu berkenan kiranya dibaca secara holistik. Saya mungkin hari ini agak kurang sependapat sama Bang Johan. Kenapa? Karena itu sudah termaktub yang mana namanya kemandirian, kedaulatan, dan lain-lain. Tapi membaca ini perlu dengan hati. Bapak-bapak di sini melayani negara. Kami pun di sini melayani rakyat. Yang mana negara itu bisa jadi negara karena ada rakyat di situ. Jadi saya bukannya apa-apa, karena kalau mau dibilang apakah kita sudah mulai kehabisan semangat, ya Pak Pangga aja sampai lesu itu duduknya ya, bukan karena puasa, karena dari zaman beliau kok bukannya mungkin tidak makin baik mungkin ya. Kenapa? Simpel saja, parameter lahan itu selalu di Jawa. Saya agak bingung gitu. Sedangkan NTB, Sumatera, ya, Kalimantan, itu saya tidak paham kenapa tidak pernah menjadi acuan juga, gitu loh Pak Pangga. Sedangkan lahannya masih luar biasa, makanya kenapa saya juga sama Pak Firman, sama Pak Ibnu tadi bicara kami akan serius nih bicara undang-undang statistik. Supaya data-data yang dipakai muncul nih, nanti kebijakan-kebijakan itu harapannya lebih baik dan terdigitalisasi. Karena di dalam peraturan Presiden 66/2021 di Badan Pangan Nasional, walaupun Pak Arief tidak ada, di pasal 3 ayat G ada di situ pengembangan sistem informasi pangan. Berarti yang tadi Pak Firman sampaikan, hulunya dulu benerin. Nah, kerja ini mungkin tadi katanya kan mau diwakilin sama Pak Sarwo atau di situ semua eselon 1 lah ya. Ya tolonglah kepala badannya dikasih masukan yang benar Bapak. Bahwa dibentuknya ini Badan Pangan Nasional itu sebagai balancing semua kelembagaan ini dalam menerbitkan kebijakan, mau itu impor, non impor dan lain-lain lah. Nah kemudian masalah
Saya agak spesifik badan pangan. Saya pengen tahu Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan siapa? Siapa namanya Pak? Izin pimpinan. Selamat siang Bu, nama saya Gusti Ketut Aslawa Bu. Oke, Pak Ketut ya. Ya Bu, panggilnya Pak Ketut. Pak, saya mencoba membaca peraturan Presiden pasal 66. Saya mohon maaf Pak, kalau Pak Sutrisno pasti bicara statistik, kalau saya pasti bicara aturan, karena background saya hukum Pak. Ya, jadi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Harusnya kebijakan impor itu salah satunya ini berdasarkan kinerja Bapak. Nah nanti suatu saat betul tadi disampaikan teman-teman, kita butuh satu sesi sendiri dengan Badan Pangan Nasional. Supaya kita tahu gitu loh, apa sih mekanisme yang diterapkan di dalam deputinya Bapak, deputi yang lain-lain juga seperti apa yang stunting. Ini kan harus supaya antara RNI dan lain-lain ini sinkron. Ini kan geraknya sendiri-sendiri. Bukan saya loh yang ngomong, tetangga saya. Ya, jadi, nah terus juga saya sampai mencari Pak Budi Waseso yang terhormat, Pak Frans, tujuan BUMN ini apa sih? Saya sampai akhirnya karena udah blank nih otak saya dengan perdebatan ini, saya harus mencari filosofi tujuan BUMN ini apa. Dari 4 hal yang saya garis bawahi, saya takutnya BUMN ini hanya fokus di yang kedua, mencari keuntungan titik. Padahal ada A, B, C, D. Saya kepengen berharap Anda ini dibuat rame-rame, keroyokan, supaya makin benar ke depannya. Kok ini tambah rame, bukannya tambah benar, gitu loh. Jadi saya harap kawan-kawan pimpinan juga, saya memang bukan apa tadi Pak Salim, terus Pak Firman, Pak Johan, memang kita butuh sesi khusus, nggak bisa, kita punya keterbatasan di ruang rapat ini, dalam jam dan lain-lain. Kupas tuntas supaya kita diskusi apa yang harus dilakukan. Ingat loh Pak, bikin lembaga itu bukan kosong-kosong, semua ada anggarannya. Daripada anggarannya diberiin ke kalian-kalian para pemerintah ini, tapi kalau faedahnya buat masyarakat nggak ada, ya lebih baik direct aja. Walaupun agak ribet pasti, gitu loh. Apalagi sektor pangan. Nah, itu mungkin sekilas yang unek-unek saya Pak, karena apa ya, sudah diambang masa purna 2024 ini, tapi kok nggak ada hal yang positif juga yang apa yang bisa diperbaiki dalam konteks kebijakan. Saya bicara konteks kebijakan, karena kebijakan yang Bapak-bapak bikin ini berdampak kepada seluruh masyarakat yang ada di luar sana. Pak Frans, spesifik saya ingin bertanya sama Bapak di halaman 14. Oke. Program Pangan 2022. Saya kan dari kemarin mungkin bukan barang baru kalau saya suka mengkritisi program makmur ini. Cuma saya pengen nanya, bedanya program makmur, petani makmur dengan petani yang tidak makmur ini apa? Apakah hilir produknya dibeli oleh BUMN atau gimana? Kedua, turunan tanamannya apa aja? Ya. Kemudian apakah program makmur ini berpengaruh dengan nilai tambah petaninya? Karena itu yang saya bilang waktu dari awal Pak Frans, saya mengkritisi. Ini jangan sampai yang makmur ya makmur, yang melarat ya melarat. Ini yang saya takutin karena nama programnya makmur. Gitu. Hah? Iya beda ya. Oh sama ya, sama. Ya jadi Pak, saya minta pencerahan di sini dan kemudian karena Pak siapa mungkin titip pertanyaan untuk disampaikan. Saya butuh perkembangan saja. Saya kemarin membaca berita importase gula dari Thailand. Walaupun memang nggak naik kayak beras ya, beritanya biar pret gitu, muncul hilang. Saya nggak tahu. Tapi kan ini buat kita, untung pas kedapatan kemarin berita. Saya pengen tahu aja, policies kebijakan importase gula itu atas dasar apa? Itu aja yang saya pengen tanya. Gitu. Nah kemudian
terkait PIHC, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun PI Group yang ke-11 tahun. Semoga pupuk tidak langka lagi dan semua mafia-mafia pupuk juga diberantas. Saya mohon dengan hormat Pak Bakir, karena masih sekali banyak pasar malam di wilayahnya Pak Tri terkait, ya saya harus sampaikan, mafia pupuk itu masih banyak. Ya ini masukan, 11 tahun itu kan baru beranjak remaja, baru antara remaja belum, anak kecil juga udah kagak, ya kan gitu. Ya, mungkin dengan usia yang 11 tahun ini PI semakin mencoba membuat terobosan yang baik, apalagi pabriknya juga sudah mulai banyak, tapi pabrik banyak kalau pupuknya masih tidak bisa mengcover ya sama aja bohong. Terima kasih, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Mbak.